Bentar, ini biar hidup dulu, YouTube-nya biar hidup dulu. Oke, aku oper ke Mas Yudi ya. Sudah Mas Yudi? Sudah jam 8 bisa dimulai biar tepat. Bisa di co-host ya. Sekarang jadiin co-host aku. Ya, oke. Ya. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini, juga terutama untuk Mas Yudi yang telah mau berbagi malam ini. Ceramahnya memang ceramah lepas. Mas Yudi ini beliau adalah anggota juga dari Teosofi dari Sanggar Blavatsky. Malam ini Mas Yudi akan berbagi tentang pelatihan dengan meditasi dengan cara Buddhis ya. Buddhis ya, Mas Yudi ya. Sebelum dimulai acara, gimana Mas Yudi? Nggak apa, silakan. Sebelum dimulai acara, seperti biasa, tetap akan saya bacakan invokasi ya. Untuk invokasi, dimohon hening semuanya. Udah di-mute semua ya. Udah oke. Akan hening sejenak untuk membacakan invokasi. Oh hidup tersembunyi, yang bergetar di tiap atom. Oh cahaya tersembunyi, yang bersinar di tiap makhluk. Oh cinta kasih tersembunyi, yang memeluk semua dalam kesatuan. Moga-moga masing-masing yang merasa satu dengan kita, karena itu tahu ia satu dengan tiap-tiap lainnya. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih Mas Yudi. Waktunya saya persilahkan. Terima kasih Mbak Yohana. Selamat malam teman-teman semua. Kebetulan sebenarnya saya sudah mempersiapkan materi untuk saya share screen, tapi sepertinya akun yang dipakai Teosofi tidak support untuk saya share via iPad saya. Jadi materi saya malam ini saya tidak bisa sharekan dalam bentuk presentasi, which is ya udah nggak apa-apa. Kayaknya mungkin cuma saya coba sekali lagi ya, mohon maaf. Mas Yudi, Ya. kalau itu dikirim dulu ke Mbak Yu mungkin enggak? Enggak, karena dalam format Kindle, Mas. Jadi, oh alah, ya wis. Ya. Oke. Ya, nggak apa-apa. It's okay. Baik. Ya, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yudi Gejali. Saya anggota dari komunitas Teosofi Blavatsky Lodge Jakarta. Meskipun saya tidak terlalu aktif dalam pertemuan-pertemuan Teosofi, saya lebih aktif dalam komunitas tempat saya belajar dan memandu meditasi secara teratur. Tapi saya cukup senang dan lumayan cukup sering untuk menikmati gitu ya dan mempelajari literatur-literatur teosofi, khususnya yang berbahasa Inggris memang gitu. Dan saya lumayan tidak intens tapi lumayan pernah beberapa kali diskusi dengan tokoh teosofi di yang saat ini kayaknya di Amerika ya, namanya Pablo Sander. Kebetulan saya cukup menyukai ide tentang evolusi kesadaran manusia, pertumbuhan manusia dalam mengenali hakikat dirinya yang sebenarnya. Jadi saya merasa nyambung dengan ajaran-ajaran teosofi gitu. Dan pada saat Mbak Yohana meminta saya untuk share malam ini, saya bingung mau share apa. Dimintanya sih share tentang meditasi gitu ya.
kebetulan memang saya belajar meditasi sejak tahun 2013 dalam bimbingan guru saya dalam tradisi Tibetan Buddhism, which is namanya adalah Mingyur Rinpoche. Dan Mingyur Rinpoche itu memandu meditasi secara bertahap dan sistematis gitu ya, agar kita bisa bertemu dengan siapa sebenarnya diri kita yang sebenarnya gitu. Saya welcome jika nanti pada saat kita berlatih dan pada saat kita diskusi, teman-teman mau bertanya, maka welcome. Kita bisa diskusi, kita bisa saling tukar pengetahuan dan tukar pengalaman dan saling berbagi gitu ya. Tapi saya suka dengan satu kalimat yang dibawa oleh Madame Blavatsky, which itu adalah pendiri teosofi, yang dituliskan dalam sebuah bukunya, buku yang I think one of the classic theosophy, correct me if I'm wrong, yang menggambarkan sebuah hakikat yang sejati dari siapa kita yang sebenarnya. Gitu. Dia sebut itu dalam banyak istilah, berganti-ganti. Awalnya pada saat saya belajar saya bingung. Tapi untuk menggambarkan hakikat yang sejati ini tidak bisa dipakai bahasa yang jelas. Gitu. Kenapa? Karena hakikat yang sejati itu melampaui our conceptual mind. Sehingga untuk dapat mengalaminya atau mencicipinya, konsep manusia sulit untuk bisa mendefinisikan dengan jelas. Bahkan kalau dalam tradisi meditasi yang saya pelajari, hakikat sejati itu tidak bisa kita bilang this is it, gitu. Tidak bisa kita tunjuk ini dia. Kita hanya bisa bilang bahwa bukan yang ini, bukan yang itu, tapi kita nggak bisa bilang ini dia. Kenapa? Karena kalau kita bilang ini dia, maka kita sudah mengkotakkan kembali sesuatu yang sejati itu yang melampaui konsep ke dalam konsep yang sempit dalam intelektual manusia gitu. Sehingga untuk menunjuk kepada hakikat yang sejati tidak bisa dengan bahasa yang lugas gitu. Jadi guru-guru zaman dulu itu selalu menggunakan istilah-istilah yang puitis, istilah-istilah yang konotatif untuk speaking not to our logic but to our heart, to our inner capacity untuk merasa sesuatu. Karena hakikat sejati bukan dipikirkan tapi dialami langsung. Dan yang mengalami itu bukan pikiran, yang mengalami itu heart, hati gitu. Jadi bahasa yang menarik yang digunakan oleh Madame Blavatsky dalam bukunya yang saya pada saat baca bukunya saya bisa langsung bisa relate gitu. Judul bukunya adalah The Voice of the Silence. Tadinya saya ingin berbagi buku itu di Kindle dan saya mau share di Zoom ini, cuma kayaknya tidak support mungkin account-nya, jadi it's okay. Cuma quote-quote dari Madame Blavatsky di buku itu sebenarnya sangat menarik untuk bisa ditampilkan kalau seandainya kita mau gitu ya. Kalau kita bisa, tapi sayangnya nggak bisa, nggak apa-apa. Apa dipakai double HP gitu nggak bisa, Mas Yudi? Tetap Nggak bisa. nggak bisa juga. Nggak bisa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya it's okay. So, kalau Anda perhatikan buku The Voice of the Silence, kalimat The Voice of the Silence saja sudah menunjukkan sesuatu yang melampaui konsep manusia gitu. The voice, suara dari keheningan gitu. Sesuatu yang silence, kok bisa ada voice-nya? Oke, ini ada yang bilang Dewi Kartika? Iya, Dok. Saya punya Kindle, tapi nggak tahu bagaimana caranya kalau mau share, dokter kasih saya kali ya. Nggak, Kindle-nya saya punya. Cuma account Zoom ini
saya tidak bisa share gitu. Kindle saya punya. Terus Saya biasanya bisa share Kindle saya di presentasi, cuma aku nggak tahu mungkin account-nya beda yang dipakai. oh, But it's okay. Let's move on. No problem. oke. Ya. Thank you ya. Nah, kembali ke pembahasan the voice of silence. Gimana kok sesuatu yang silence bisa ada voice-nya? Bukankah kalau voice berarti not silent? Ini sudah dalam satu kalimat saja sudah mengandung sesuatu yang bertabrakan dengan logika manusia gitu. Nah, boleh yang bisa kirim slide-nya bisa sambil dibuka pada saat saya bicara. Nggak apa-apa. Cuma nggak apa-apa sih, nggak perlu sibuk dengan mencari teks. Saya akan bacakan pelan-pelan supaya kita pikirannya nggak sibuk untuk melihat buku, tapi kita benar-benar bisa, like learn from the heart. Jadi buat teman-teman, it's okay kalau emang nggak bisa, it's okay. Jadi kita ngobrol aja. Dan teman-teman juga di sini sebentar, saya lihat ya. Kalau nanti ada yang mau bertanya atau mau memotong atau mau melengkapi, teman-teman bisa langsung unmute atau gimana nanti Mbak Teresia sebagai host bisa membantu untuk mengatur lalu lintas pembicaraan kita gitu. Oke, kembali ke judul buku ini, The Voice of the Silence. Dalam tradisi yoga ada sebuah kalimat seperti ini. Untuk mencapai pembebasan, to attain liberation, we need to contemplate on both opposites. Kita perlu merenungkan sesuatu yang berlawanan. Makanya dalam tradisi meditasi Buddhis, terutama meditasi yang sifatnya analitik, dalam meditasi itu ada dua jenis meditasi. Pertama, meditasi yang sifatnya beristirahat, resting. Ada meditasi yang sifatnya analytical, menggunakan conceptual mind untuk menghancurkan konsep. Menggunakan konsep untuk go beyond konsep. Nah, makanya dalam pendekatan meditasi Buddhis terutama, kita menggunakan analisis mempertentangkan sesuatu yang kita biasanya anggap benar. Contohnya, saya bilang, ini faktanya seperti ini, A adalah benar. Tapi dalam meditasi kita biasanya mempertentangkan itu. Siapa tahu A bukan yang benar. Jadi, is it really? Apakah benar seperti itu? Jadi kita mencoba untuk merenungkan dua hal yang sifatnya berlawanan untuk go beyond concept. Gitu. The voice of the silence. Bagaimana kok sesuatu yang silence ada voice-nya? Bukankah kalau voice berarti not silent? Bukankah kalau silent berarti no voice? Tapi ternyata di sini saja Madame Blavatsky membuat kita berpikir go beyond konsep tentang silence dan konsep tentang voice. Sesuatu yang melampaui silence, sesuatu yang melampaui voice. Literatur serupa dalam teks meditasi Buddhis yang suka membuat sesuatu yang bertentangan seperti ini dalam kalimat yang sering dikutip dalam Heart Sutra atau Prajna Paramita Hiridiya Sutra, Sutra Hati, yang statue-nya banyak kita temui di Jawa Tengah, Prajna Paramita statue. Ada 4 kalimat yang membuat kita bisa go beyond concept. Yang pertama, form is emptiness. Wujud sejatinya adalah sunya. Wujud sejatinya adalah kosong gitu. Tapi tidak berhenti di situ. Kenapa? Karena kalau cuma di situ, wujud sejatinya adalah sunya, maka kita semua akan jatuh dalam nihilism, di mana berarti kalau gitu tidak ada apapun, nothing. Gitu. Itu adalah jebakan lagi. Kita terjebak dalam konsep yang kita sebut sebagai nothing. Tapi tidak berhenti di situ. Again, form is emptiness. Wujud adalah sunya. Yang kedua, emptiness is form. Sunya adalah wujud. Ternyata sesuatu yang sunya atau hening itu mewujud. Sesuatu yang hening itu ternyata bersuara.
Dan ternyata tidak berhenti di situ lagi. Yang ketiga adalah form is not other than emptiness. Wujud itulah sunya. Yang keempat, emptiness is no other than form. Sunya itulah wujud. Kalau dalam konteks the voice of the silence, maka saya bisa ganti kalimatnya seperti ini. Voice adalah silence. Silence adalah voice. Voice sejatinya tidak berbeda dengan silence. Silence sejatinya tidak berbeda dengan voice. Itu akan menghancurkan 4 jebakan Batman kita, jebakan konseptual mind kita. Ya, tidak, dua-duanya ya, dua-duanya tidak. Karena dalam konsep kita tentang kehidupan, kita selalu mengkotakkan seluruh pengalaman kita menjadi kalau nggak ada, ya tidak ada. Kalau nggak tidak ada, ya ada. Atau ada dan tidak ada bersamaan, atau ada dan tidak bersamaan. Kita selalu mengkotak-kotakan seperti itu. Jadi banyak orang yang bilang, kalau gitu Tuhan ada apa tidak? So again, mereka ingin mengkonsepkan sesuatu menjadi ada dan tidak ada. Jika Anda melekat dalam konsep ada, maka Anda jatuh dalam konsep eternalism. Jika Anda melekat dengan konsep tidak ada, Anda jatuh ke nihilism. Tapi hakikat sejati nggak bisa dikotakkan menjadi ada apa tidak ada. Demikian juga saat kita berproses dalam perjalanan untuk mengenali diri kita, maka kita akan melewati sebuah proses di mana kita akan menghancurkan semua konsep atau limiting belief yang membatasi tentang definisi kita tentang siapa diri kita yang sebenarnya. Dalam tradisi Buddhism, kita mengenal diri ini menjadi tiga level. Yang pertama adalah diri yang sempit, diri yang salah. Kita menganggap diri kita tuh ada, permanen, mandiri gitu, dan single. Tapi ini dihancurkan menjadi diri yang lebih benar, yaitu diri yang tidak permanen, diri yang ternyata tidak single tapi terdiri dari kumpulan sebab akibat yang menyusun, diri yang tidak independen, tapi saling bergantung. Tidak ada dunia eksternal yang berdiri sendiri di luar diri kita. Tidak ada diri yang terpisah dengan dunia eksternal. Tapi tidak berhenti di situ, karena diri yang seperti itu masih diri yang terbatas dalam konsep. Oleh karena itu, Buddhism meminta kita untuk masuk dalam kondisi meditasi yang melampaui konsep diri tadi. Kalau dalam tradisi teosofi, maka kita berproses dari orang yang terjebak dalam level fisik, kemudian maju, berevolusi, masuk dalam tataran psyche, kemudian masuk ke dalam ranah intelektual, kemudian ke spiritual. Di mana kita berproses dari lower ego ke higher ego, kemudian ke Budi Manas, kemudian ke yang melampaui Atman Budi. Teman-teman di sini yang mungkin tidak familiar dengan istilah-istilah tadi, you don't worry. Artinya gini, Anda pada saat melakukan proses meditasi, apabila Anda melakukannya dengan motivasi yang benar, teknik yang benar, maka Anda akan melalui proses suatu perjalanan untuk bertemu dengan diri Anda yang sebenarnya, yang ternyata melampaui segala konsep yang Anda punya tentang diri. Dan proses perjalanan ini, guru meditasi saya bilang, proses perjalanan untuk menemukan diri yang sejati ini adalah a long and lonely journey. Perjalanan yang panjang dan sepi. Kenapa panjang? Karena kita harus melalui berbagai layer diri kita. Mulai dari diri yang kita bilang sebagai lower ego, higher ego, kemudian soul dalam istilah teosofi, kemudian yang melampaui itu, spiritual aspect.
dari yang melampaui soul kita. Perjalanan yang dari yang diri yang sempit ke diri yang melampaui konsep. Tidak hanya diri yang luas, tapi diri yang melampaui luas dan sempit, melampaui konsep. Atau dari diri yang sempit menuju endingnya adalah merealisasi secara langsung hakikat the voice of the silence. Dan perjalanannya sendiri, sepi. Kenapa? Karena tidak ada orang yang bisa menjalani ini selain Anda. Kita di sini ada berapa nih? Ada 72 orang. Kita ngomongin soal meditasi, kita sama-sama meditasi, tapi tidak ada satupun yang menjalaninya bersama-sama. Anda harus berproses sendiri. Guru hanya bisa menunjukkan jalan, kita hanya bisa berdiskusi gitu. Tapi kalau Anda tidak latihan sendiri, you will not go anywhere. So, yes, it's a long journey and lonely journey. Tapi lonely bukan berarti kita tidak bisa saling support gitu. Kita bisa saling support. Makanya ada komunitas. Makanya komunitas penting dalam perjalanan spiritual. Kenapa? Karena kita perlu teman yang mendukung, menyemangati. Gitu. Nah, di buku nanti kita akan latihan sama-sama teman-teman. So don't worry, we will practice together. Saya akan menggunakan istilah yang dipakai Madame Blavatsky di buku The Voice of the Silence. Perjalanan diri kita menuju jati diri kita, menuju kesejatian itu adalah perjalanan diibaratkan perjalanan dari 3 ruangan, 3 hall. Saya nggak tahu, teman-teman di sini apakah ada yang pernah baca buku The Voice of the Silence? Mungkin bisa ada yang kalau udah baca boleh tolong raise hand supaya saya tahu kira-kira sebanyak apa yang sudah pernah baca ya. Mbak Yohana, apakah pernah dibahas di teosofi mengenai The Voice of the Silence? Ya, sebenarnya sih pernah sih ya. Untuk yang lama-lama sudah paham, banyak yang paham juga. Untuk anggota yang senior-senior lama-lama juga sudah paham, banyak yang paham. Tapi kayaknya di sini kayaknya banyak yang baru. Iya. Ya. Boleh saya tidak punya otoritas untuk ngajarin The Voice of the Silence, cuma saya cukup tertarik untuk mengangkat ini ke dalam diskusi malam ini dan nanti boleh teman-teman yang lebih ahli untuk bisa menambahkan jika saya ada yang keliru atau kurang gitu ya. Cuma dalam buku The Voice of the Silence, Madame Blavatsky itu menuliskan perjalanan kita menemui kesejatian ini melalui 3 tahapan. Mayoritas di dunia ini mereka ada dalam tahapan pertama, yaitu the hall of ignorance. Mereka tidak ngerti sama sekali tentang kesejatian. Bahkan mereka tidak punya keinginan untuk mencari apa yang sejati. Mereka having fun, live a life cuma sekali kata mereka, YOLO ya. Sorry. Istilahnya life only once. Jadi mereka cuma hidup ya sekedar hidup. Live only once. Ya, itu. You only live once. Yes, kata siapa ya? Kalau orang teosofi atau guru meditasi saya, Jongsal Khyentse Rinpoche yang bilang, you only live once. Yes, it's time. So, they live in ignorance in a way. Mereka sibuk kawin mengawinkan. Kalau dalam tradisi Alkitab dibilang manusia duniawi itu mereka sibuk kawin mengawinkan, sibuk mencari uang, sibuk menjalani hidup ya. Mereka tidak punya sebuah inquiry untuk mencari kenapa ya saya menderita gitu. Why? Who am I? Kenapa saya hidup? Dan mereka cuma hidup very superficial, sangat dangkal banget. Dan jika mereka bertemu dengan sebab akibat, bertemu dengan penderitaan demi penderitaan,
yang akhirnya menggugah mereka untuk mulai berpikir, merenung gitu. Barulah mereka akan masuk ke tahapan yang kedua. Nah, kalau tadi itu hall of ignorance, ruang yang penuh dengan kegelapan batin gitu ya dalam istilah Buddhisnya, avidya. Mereka masuk ke ke hall yang kedua, the hall of learning atau hall of probation. Kalau aku lupa dalam buku ini kalau nggak salah hall of probation, hall of learning. Pokoknya ada dua istilah deh. Tapi sama, merujuk ke hal yang sama, yaitu ruangan di mana kita mulai belajar, mulai menjadi seorang praktisi yang mencari sesuatu, yang memulai perjalanan menggali ke dalam gitu. Dan saya rasa 71 orang yang malam ini ada di sini gitu ya, termasuk saya, kita mungkin ada dalam hall ini di mana kita mulai melakukan sebuah pembelajaran, perjalanan, sebuah inquiry. Kita mulai bertanya tentang who am I? What is the real? Apa yang real sebenarnya? Karena apa yang real sebenarnya ini, yang dulu kita anggap real sekarang sudah bagi kita ilusif. Dulu saya menganggap pekerjaan saya adalah real. Inilah surga neraka buat saya gitu. Tapi sekarang saya melihat pekerjaan saya tidak real lagi. Pekerjaan ini kayak sesuatu yang dreamlike in a way gitu. Tentu saja ini seiring pertumbuhan perjalanan meditasi kita ya gitu. Jadi sesuatu yang real ini pun berubah. Yang dulunya kita anggap real sekarang ilusi. Terus kita ada sesuatu yang real lagi. Ternyata ilusi lagi. Sampai kita menemukan yang real sebenarnya apa? The real. What is the real? Dalam di buku The Voice of the Silence, Madame Blavatsky menulis sebuah hal yang penting. Dia bilang, the mind is the great, saya baca aja dari Kindle saya takut salah. The mind is the great slayer of the real. Kita menggunakan mind kita untuk membasmi sesuatu yang kita anggap real dulu. Tapi at the end, let the disciple slay the slayer. Jika batin kita menyembelih sesuatu yang dulunya kita anggap real, maka at the end of the journey, hakikat diri yang sebenarnya akan menyembelih batin kita. Artinya apa? The path, makanya dalam tradisi Buddhis dibilang begini, jalur meditasi itu adalah jalur eliminasi. Sampai ketemu sesuatu yang tidak bisa lagi dieliminasi. Contoh, apakah pikiran Anda bisa dihilangkan? Apakah pikiran bisa hilang? Jika pikiran bisa hilang, artinya pikiran bukanlah diri kita yang sebenarnya. Apakah emosi kita datang dan pergi? Artinya, kalau emosi kita datang dan pergi, artinya emosi bukanlah diri kita yang sebenarnya. Jadi apa yang tidak bisa datang dan pergi? Guru meditasi saya mengambil contoh perjalanan meditasi sampai bertemu kepada kesejatian adalah seperti mencuci piring. Kenapa kita mencuci piring? Karena kita tahu piring yang sebenarnya tidak kotor. Kekotoran itu tidak inherent dalam piring. Kekotoran itu tidak inherent dalam piring. Makanya kotoran bisa dibersihkan. Jika kotoran itu inherent dalam piring, maka kita tidak mungkin bisa membersihkan kotoran. Kita bisa membersihkan kotoran karena kotoran memang bukanlah yang sejati dalam piring itu. Demikian juga pikiran itu berlalu, emosi itu berlalu, sensasi tubuh itu berlalu, pengalaman meditasi itu berlalu, maka ada sesuatu yang tidak berlalu lagi. Sesuatu yang melampaui waktu, melampaui keberadaan, yang melampaui eksis atau non-eksis, yang melampaui itu. Itulah yang kita anggap sebagai sesuatu yang real, yang sebenarnya. Gitu. Jadi proses eliminasi ini adalah proses perjalanan ke dalam. Nah, kalau Anda terus berproses, maka Anda akan masuk dari ruangan yang kedua ini, masuk ke ruangan yang ketiga, yaitu the hall of wisdom, di mana Anda sudah mulai merealisasi siapa diri Anda yang sebenarnya, sampai complete realizations, di mana Anda bertemu muka dengan muka dengan diri Anda yang sebenarnya, dan merealisasinya secara sepenuhnya, tidak lagi parsial. Detik itulah Madame Blavatsky bilang saat kita melebur lagi
ke dalam diri kita yang sebenarnya, the real us gitu. Dan saat itu kita nggak bisa bilang lagi mana yang aku, mana yang sejati, karena semuanya sudah menyatu. Dulu kalau yang pernah ikut sesi meditasi, yang sering waktu itu saya pandu di Selasa, kita pernah membahas puisi dari Khalil Gibran yang menceritakan tentang perjalanan sungai menuju lautan. Maka dikatakan dalam puisi Khalil Gibran itu, Anda boleh cek puisinya di internet, ini very good. Judul puisinya Fear, ketakutan, karangan Khalil Gibran. Dia bilang bahwa sungai itu gemetar ketakutan, berisik ketakutan saat dia mau melebur dalam lautan. Kenapa? Karena kita kayak seakan-akan kita harus melebur dalam sesuatu yang beyond. Kita takut dong. Karena kita selama ini mencengkram dengan diri kita yang solid gitu. This is me. Tapi kalau personality kita, diri kita yang kita bilang sebagai aku dengan label-labelku gitu. Tapi saat kita mulai melihat ke kesejatian, ternyata label-label ini ternyata bukan kita yang sebenarnya. Kita takut gitu. Who am I? Tiba-tiba kita menjejak dalam sebuah kondisi yang tanpa ground lagi gitu. Tanpa definisi. Kayak kita masuk ke dalam lautan yang beyond, yang nggak ada dasarnya. Itulah perjalanan. Makanya kenapa perjalanan meditasi itu akan melalui itu semua. Oke, cukup dulu sharingnya. Nanti kita akan bahas lagi. Kita akan latihan bersama-sama. Ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan kah sebelum kita latihan? Ini ada chat dari siapa? Giovanni. Dok, Jol 1 kapan buka lagi? Tunggu selesai pandemi. Ini yang mau download ini ya, punyanya Khalil Gibran nih. Ini udah ada linknya. Silakan. Ya. Baik. Apakah ada pertanyaan sebelum kita latihan atau komen atau tambahan mungkin dari senior-senior? Boleh langsung buka mic gitu, Mas Yudi, kalau Ya. mau bertanya langsung, ya silakan. Kalau mau buka mic bisa. Mungkin kalau ngetik belum tahu, ya silakan buka mic langsung aja, nggak apa-apa. Ya. Kayaknya nggak ada nih. Biasanya gimana kalau di teosofi banyak yang nanya nggak? Tapi teman-teman nyambung nggak sih? Aku takut ini kurang nyambung. I need to kalau emang mau tanya, please tanya supaya saya tahu, saya bisa cek. Oke, siapa nih? Nah, mau tanya. Monggo. Iya, tadi Mas Yudi ada jelaskan tentang diri dalam Buddhism itu ada 3. Diri yang sempit, diri yang tidak permanen. Terus yang ketiga itu, apakah diri yang tidak terpisah dengan eksternal itu atau ada lagi yang lain, Mas? Diri yang tidak terpisah dengan eksternal itu masih diri yang kedua. Masih yang kedua ya? Diri yang ketiga adalah diri yang beyond konsep. Oh, oke. Iya. Tadi saya dalam tradisi Buddhis kita bilang sebagai sunya, emptiness. Oke, Mas. Makasih. Kenapa dia dibilang emptiness? Karena dia sudah melampaui personality, sudah melampaui individuality. Individualitas ya. Ya. Kalau Anda sudah pernah belajar doktrin-doktrin dasar Buddhism atau teosofi, maka Anda tahu apa yang saya maksud tadi, bahwa kita sekarang hidup sebagai personality. Saya ada nama, nama saya Yudi, saya ada pekerjaan saya dokter, saya inilah, saya itulah. Tapi itu kan bukan kita, itu label-label kita, bukan kita yang sebenarnya. Iya. Gitu. Itu bahkan ini melampaui kita. Ya, bahkan ini melampaui individualitasnya ya, Mas. Ya, melampaui individuality. Karena apa? Karena dalam kesejatian tidak ada lagi diri yang terpisah, individuality. Individuality itu terjadi saat sesuatu yang beyond mewujud. Wujud yang pertama yang belum terpisah itu individuality, tapi beyond it sudah nggak bisa dibilang lagi. Kalau di Secret Doctrine bilang, Madame Blavatsky bilang sesuatu yang tidak bisa diomongin, karena begitu kita omongin dia sudah menjadi sesuatu lagi. Iya. Jadi better diam aja, stay. Buddha bilang begitu. Pada saat dia mencapai pencerahan, bertemu dengan diri yang sebenarnya, dia bilang
Dharma yang aku temukan ini adalah sesuatu yang beyond, yang melampaui konsep, yang bercahaya, yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Jadi lebih baik saya diam aja di hutan. Kenapa? Karena begitu dia ngajarin, kalau dia ngajarin, maka dia nggak bisa ngajarin dalam level itu. Dia ngajarin dalam bentuk konsep-konsep untuk merujuk ke sana. Iya. Gitu. Baik. Oke, kalau gitu kita latihan aja ya. Nanti teman-teman boleh share. Ya, makasih. Oh, sorry dikit Mas. Kalau melampaui individualitas itu, maksudnya kalau ada individualitas berarti masih ada keterpisahan dengan alam semesta, dengan semuanya. Jadi kalau kita menyatu dengan keseluruhannya itu tidak ada lagi keterpisahan, bahkan individualitas juga lampau gitu. Jadi apa terlampau gitu. Iya, karena Oke. individuality masih kayak ada terpisah. Masih ada bibit untuk dia menjadi sesuatu lagi. Identifikasi, masih ada identifikasi berarti. Masih bisa kita tunjuk labelnya. Ini masih kita bisa tunjuk. Gitu. Oke, thank you. Now. Baik, kita latihan bareng-bareng ya. Baik, kita mulai dengan motivasi. Kita niatkan agar latihan malam ini, kita niatkan diskusi malam ini, latihan malam ini, semoga untuk memberi manfaat bagi semua makhluk. Biarlah dudukku malam ini, meditasiku malam ini, menjadi sebab bagi pencerahan semua makhluk. Biarlah dudukku malam ini menjadi sebab bagi semua makhluk bertemu dengan kesejatian. Dengan niat seperti itu, kita duduk dengan tegak, rilekskan pundak, mata boleh dipejamkan, kita bawa batin pikiran kita kembali ke tubuh kita di sini. Tubuh dan batin kita sama-sama duduk. Kita bernafas seperti biasa. Kita izinkan tubuh bernafas secara sendirinya. Tubuh bernafas, batin sadar tubuh bernafas. Jika nafasnya cepat, biarkan apa adanya. Jika nafasnya lambat, biarkan juga seperti itu. Kita hanya menyadari nafas kita saja.
Menyadari nafas dengan rileks, tidak terlalu ketat konsentrasi. Cukup tahu saja bahwa nafas terjadi. Kesadaran seperti ruang yang menyambut nafas datang, yang membiarkan nafas pergi. Pikiran pasti datang pergi, nggak masalah, izinkan datang pergi. Selama kita tidak lupa memperhatikan nafas. Sekarang, bawa kesadaran ke telinga Anda. Telinga terbuka mendengar. Kita sambut semua suara yang dengar. Cukup mendengar dengan sadar, tidak perlu menganalisis bunyinya. Again, kesadaran seperti ruang yang tahu, suara seperti tamu yang datang dan pergi.
Pikiran pasti datang dan pergi tanpa diundang, tanpa diusir. It's okay. Kita sambut pikiran dalam kesadaran kita. Stay dengan kesadaran itu. Sadar kalau kita sadar. Oke, pelan-pelan mata boleh dibuka. Tidak perlu lagi berusaha meditasi. Namun tetap stay dalam kesadaran yang tahu. Tanpa ada usaha ingin bermeditasi. Oke, selesai. Ini ada yang tanya Gimana ya. pengalaman meditasinya? Ada yang tanya ini Mas Yudi, bisa dibacakan atau mau dilanjutkan Mas Yudi? Boleh, boleh. Cuma saran saya gini. Sorry, halo? Ya, halo. Ya, saran saya teman-teman pada saat latihan, kalau bisa ikut berlatih, jangan mengetik. Karena sesuatu yang melampaui konsep itu kita perlu jalani, bukan kita teoriin. Jadi kalau bisa pada saat latihan, nanti juga kita ada latihan lagi, tolong berpartisipasi ikut. Jadi jangan menjadi penonton saja atau pendengar, tapi Anda perlu berproses. Silakan Mbak Yohana. Oh iya, baik. Iya. Ini ada dari Mas Toga ini. Apakah ada meditasi yang paling benar untuk siapapun? Bagaimana memilih meditasi? Baik. Buddha mengajarkan ada 84.000 jenis teknik meditasi. 84.000. Kenapa ada sebegitu banyak? Karena ada 84.000 jenis penghalang untuk kita bertemu dengan kesejatian. Atau bahasa Buddhisnya adalah ada 84.000 jenis kekotoran batin. Dan kekotoran batin ini mewujud dalam berbentuk banyak jenis kepribadian, banyak jenis kebiasaan, banyak jenis kecanduan yang mewujud dalam bentuk personality kita. Jadi teknik meditasi yang diperkenalkan oleh Buddha, dan saya juga sering diskusi sama Pablo dari Teosofi, kita agree bahwa prinsip dasarnya selalu esensinya satu, yaitu sadar. Kalau ada meditasi yang membuat Anda hanyut, sengaja menghanyutkan diri dalam pengalaman meditasi, maka itu pasti bukan meditasi yang benar. Tapi kalau esensinya adalah kesadaran, maka kesadaran ini kesadarannya sama, tapi kita bisa pakai ke panca indera kita, ke mata, ke telinga, ke hidung, ke mulut, ke sensasi tubuh, ke pikiran, ke emosi. Ada 6. Terus masuk ke dalam lagi, tapi tidak pernah keluar dari kesadaran. Yang
membuat meditasi itu salah ada dua. Pertama, motivasinya salah. Kedua, tekniknya membuat Anda terjebak dalam pengalaman meditasi. Baik, itu yang saya pelajari di tradisi saya, tapi mari kita kupas dari perspektif buku The Voice of the Silence. Ya. Dalam The Voice of the Silence, perjalanan kita berproses dari tadi yang kita bahas ya, the Hall of Ignorance sampai ke Hall of Wisdom. Itu ada perjalanan yang radikal, yang cepat, ada perjalanan yang lama dan berputar. Dua jenis perjalanan ini digambarkan dalam buku ini oleh Madame Blavatsky di chapter yang kedua, fragmen yang kedua. Judulnya adalah The Two Paths. Madame Blavatsky menyebut, kalau nanti boleh dibaca lagi teman-temannya. Yang pertama adalah jalur yang disebut sebagai doktrin mata atau doctrine of the law, di mana sangat legalistik gitu ya. Kemudian sangat menekankan pada pembebasan individu. Concernnya adalah self liberation gitu. Ini adalah perjalanan yang lama, berputar-putar dan panjang prosesnya. Tapi ada jalur yang kedua, yaitu the doctrine of the heart, atau yang Madame Blavatsky bilang sebagai secret doctrine. Nah, kalau dalam tradisi Buddhis, ini adalah dua jalur yang dilambangkan oleh dua tradisi. Yang pertama adalah tradisi filosofi Hinayana, yang kedua adalah tradisi filosofi Mahayana. Suaranya nggak ada? Halo, Mbak Yohana, suaranya nggak ada? Kedengaran ya. Tadi ada yang komen kalau nggak ada suara. Belum join klik audionya, belum diklik audio. Bisa keluar dulu, nanti masuk lagi mungkin, Bupar. Ya, bisa dilanjutkan Mas Yudi. Dalam tradisi Buddhis disebut sebagai Hinayana dan Mahayana. Kalau dalam buku The Voice of the Silence, maka Madame Blavatsky membagi menjadi dua jalur, yaitu jalur yang sifatnya legalistik and concerned with the eye. Yang kedua adalah secret doctrine, di mana dia menekankan kepada gini. Dalam tradisi the secret doctrine atau Mahayana dalam Buddhism, maka tujuannya bukan pencerahan. Tujuannya bukan pembebasan. Atau kalau boleh saya ngomong ini, dengerin baik-baik ya, pelan-pelan supaya nggak salah sangka. Tujuan dari the secret path bukan untuk mengenal diri sejati, bukan. Saya ulangi sekali lagi ya. Tujuan dari the secret path, tujuan dari jalur pelatihan diri yang kedua, secret path atau jalur cepat ini, doctrine of the heart, banyak nama lainnya. Bukan untuk mengenal hakikat sejati, bukan. Bukan untuk mencapai pencerahan. Kalau yang pertama tadi, yes, tujuannya adalah supaya saya mencapai pencerahan, supaya saya mengenal diri sejati saya. Dari tradisi Mahayana atau doctrine of the heart, tujuannya bukan untuk mencapai pencerahan. Tujuannya bukan untuk mengenal hakikat diri sejati. Tujuannya bukan untuk mengenal the voice of the silence, bukan. Tujuannya adalah untuk menolong seluruh makhluk. Itu tujuannya. Tapi untuk menolong seluruh makhluk, saya perlu mengkultivasi diri saya agar saya punya capability dan punya kewarasan dan punya kejernihan untuk bisa menolong seluruh makhluk. Karena saya merasa diri saya sekarang terlalu kecil untuk bisa menolong seluruh makhluk. Oleh karena itu saya perlu melakukan perjalanan untuk bertemu diri sejati saya, bertemu dengan pencerahan. Tapi tujuannya bukan untuk pencerahan. Tujuannya adalah untuk menolong seluruh makhluk. Untuk menolong seluruh makhluk, maka saya perlu meniti jalur pencerahan. Kalau tadi yang pertama, saya mencapai pencerahan supaya saya tidak lagi menderita. That's it. Tapi kalau yang kedua, saya untuk menolong seluruh makhluk, saya membangkitkan
kualitas-kualitas diri saya untuk mengenal diri sejati saya. Gitu. Jadi kalau boleh dibilang gampang, maka buat jalur pertama, saya meditasi supaya saya tidak menderita. Itu jalur yang pertama. Jalur yang kedua, to put simple, saya meditasi untuk menolong seluruh makhluk. Makanya, guru meditasi saya bilang begini, Mingyur Rinpoche. Yang lebih penting dari latihan meditasinya adalah motivasi meditasinya. Karena motivasi ini yang akan menentukan perjalanan Anda sejauh mana. Kalau dalam buku ini, motivasi meditasi inilah yang akan menentukan kamu mau masuk jalur yang di I doctrine atau yang heart doctrine. Kamu mau menekankan kepada pembebasan diri atau menolong seluruh makhluk. Nah, oleh karena itu, buat mereka yang mau belajar meditasi, yang paling penting bukan latihan meditasinya justru, tapi membangkitkan niat. Makanya tadi di awal sebelum kita latihan bareng, kita niatin. Semoga duduk saya, semoga latihan saya malam ini bisa menolong seluruh makhluk bebas dari penderitaan, agar semua makhluk mengenal kesejatian. Itu. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua adalah esensi dari meditasi adalah kesadaran. Tapi pada saat kita berproses menjalani latihan ini, maka banyak pengalaman meditasi. Pengalaman itu dibagi menjadi 3. Pertama, pengalaman yang menyenangkan. Bliss. Wah, enak, rileks, santai. Kemudian dia punya pengalaman-pengalaman spiritual gitu ya, yang dia anggap itu bagus gitu. Itu yang pengalaman pertama. Pengalaman yang kedua adalah pengalaman yang jelek. Gelisah, capek, kusem, nggak jelas, kabur gitu. Tumpul, ngantuk, hanyut, gelisah gitu. Itu adalah pengalaman yang kedua. Yang ketiga adalah pengalaman netral. Pengalaman yang dibilang bagus enggak, yang dibilang jelek enggak. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah guru saya bilang begini, pengalaman meditasi itu bukanlah esensi dari meditasi. Jika Anda mengalami pengalaman yang baik dan Anda tidak hanyut dalam pengalaman ini, Anda tetap stay dalam kesadaran dan tidak melekat dengan pengalaman ini, maka meditasi Anda baik. Demikian pula sebaliknya, jika Anda punya pengalaman yang buruk, gelisah, capek, kesel, tumpul, nggak jernih, sakit semua badan gitu. Tapi Anda stay dalam kesadaran Anda tahu tentang pengalaman ini, maka itu pun meditasi yang baik. Dua-duanya ada fungsinya. Yang berbahaya adalah jika Anda melekat dengan pengalaman-pengalaman yang pertama tadi, itu bahaya justru. Madame Blavatsky bilang begitu di buku ini. Dia bilang begini, seseorang yang meniti jalur ini, jika mereka ada dalam the whole of learning, mereka mulai melatih diri, dan di the whole of the learning itu, sebentar, saya baca aja teksnya ya, sebentar. Ini yang ada problemnya itu di halaman 7, sebentar ya, saya cek. Saya nggak tahu di buku Anda halaman berapa, saya buka lagi Kindle saya, sebentar ya. Saya akan pakai istilahnya Madame Blavatsky supaya lebih autentik untuk teosofi. Oke. Bentar ya, saya cek dulu. Saya lupa halaman berapa. Halaman 7 harusnya. Oke. Saya lupa halaman berapa, teman-teman, saya nggak dapat. Pokoknya ini gini. Pada saat Anda mulai berjalan dalam latihan meditasi, Anda berada di the hall of learning. Maka ada satu potensi jebakan Batman-nya, yaitu Anda akan mempunyai pengalaman-pengalaman yang so-called spiritual. Padahal pengalaman ini disebut oleh Madame Blavatsky sebagai pleasure grounds of senses, pengalaman yang menyenangkan bagi indera. Dan orang yang bijaksana, the wise ones, tidak melekat dengan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan ini. Karena jika dia melekat, maka dia tidak akan pernah maju ke the hall of wisdom. Dia akan stay di the hall of the learning. Saya nggak tahu apakah Anda bisa relate dengan perkataan saya ini. Cuma
Ada orang-orang yang pada saat meditasi mereka mempunyai banyak pengalaman dan dia berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang real. Oh, saya ketemu diri saya yang sebenarnya. Padahal itu adalah ilusi. Berbahaya jika dia melekat sama pengalaman itu. Maka guru meditasi yang baik biasanya akan menganjurkan itu hanyalah pengalaman, move on. Jangan melekat, jangan menganggap itu spesial. Biasanya gitu. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Atau ada tanggapan, atau ada tambahan? Salah. Monggo. Maaf, salah. Kepencet. Nggak apa-apa. Malam, Dok. Malam, Pak Hasan. Sorry, saya mau tanya, kalau dalam meditasi ini harus disertai oleh guru atau tidak? Atau bisa dilakukan sendiri? Harus ada gurunya. Harus ada guru ya? Ya, betul. Nah itu, that is the problem. Karena gurunya kan nggak tahu yang mana ya. Kami menganjurkan untuk mencoba-coba guru-guru meditasi. Dan jangan hanya sekedar turut, tapi mengkritisi. Melihat. Jadi, kalau dalam tradisi kami di Buddhism, kita harus mengecek guru kita. Pertama yang dicek adalah, apakah dia sendiri adalah praktisi meditasi yang melakukan latihan. Atau dia cuma ngomong doang. Yang kedua, apakah dia punya menjaga, kalau kami bilang menjaga sila. Kenapa kita bahas tentang sila nanti habis ini ya? Menjaga ethical conduct-nya. Yang ketiga, apakah dia concern dengan pencapaian murid atau dia concern with material gains atau being famous? Apakah dia concern-nya supaya terkenal atau mencari banyak murid atau mendapat banyak duit gitu? Anda harus cek 3 itu. Yang keempat, dia dicek lineage-nya. Apakah dia belajar dalam garis silsilah meditasi yang tak terputus? Atau dia self-proclaiming teacher? Oh, gue tiba-tiba sekarang lagi boom tuh. Lagi nge-boom mengangkat diri menjadi guru meditasi. Padahal dia sendiri belum punya otoritas oleh gurunya untuk ngajar meditasi. Kompetensinya Jadi hati-hati, ada guru sindrom di sini. Jadi dia belum mampu, tapi dia ngerasa mampu dan dia melihat peluang bisnis menjadi guru, akhirnya dia mengajar meditasi. Nah ini is really dangerous. Jadi check and recheck, gitu. Kemudian gunakan akal sehat Anda coba tekniknya, Anda lihat benar nggak. Bahkan kalau dalam tradisi Buddhis disuruh ajak debat gurunya. Kemudian disuruh untuk coba untuk ungkit sedikit apakah guru itu akan menunjukkan sisi-sisi yang masih menunjukkan sisi yang bebal gitu. Nah, tapi di saat yang sama harus dibilang seperti ini. Tidak ada guru meditasi yang sempurna. Kenapa? Karena kitanya yang nggak perfect. Kita selalu punya demanding kan. Jadi paling tidak kalau dia memenuhi kriteria, dia baik, dia latihan, dia berlatih, dia punya etika. Satu berpindah-pindah markas. Medali nggak kesebut sini ya. Pemantauan dari soalnya Oke. Ya. Jadi kalau seandainya dia concern with those kind of things, maka Anda sampingkan dia jadi guru. Kalau ada orang yang tadi sampai mana saya putus tadi. Jika ada orang yang tidak pernah merasa puas dengan guru, jangan-jangan problemnya bukan dengan gurunya, tapi dianya yang problem. Gitu. So, teman-teman, Anda perlu cek diri Anda pada saat mencari guru dan Anda perlu cek guru Anda. Guru saya dalam Mingyur Rinpoche, tapi saya tahu tidak semua orang berjodoh dengan beliau. Tapi he is a very good teacher for me. Artinya sebetulnya kelemahannya di dalam spiritualitas ini seperti teosofi ataupun meditasi yang lain, tidak ada asosiasi untuk kompetensi ya, untuk mengecek secara akurat gitu. Apakah dia sudah mempunyai kompetensi atau tidak ya sebagai guru? Kalau dalam silsilah Buddhis, Pak, kami punya
ada jalurnya untuk Hmm. check and recheck. Tapi untuk spiritualitas lepas memang jadi hambatannya di situ. Jadi kita harus lebih extra cautious karena sistemnya nggak jelas gitu. Tapi kalau teosofi, menurut saya teman-teman saya nggak tahu dengan Indonesia seperti apa, cuma saya merasa sangat senang dengan pelatihan meditasinya Pablo. Pablo saat ini kalau nggak salah sedang menggagas pelatihan meditasi dengan Iya, menggunakan giliran. Dan Adi juga mendapat Museumnya kan banyak. dan kursi 37 ya. Oke, mungkin Mbak Yohana bisa diatur agar saya Iya. bukan close lagi sekarang, mungkin bisa dibuat agar partisipan tidak bisa unmute themselves gitu. Itu bisa diatur di more kalau dalam sisi host ya. Nanti kalau ada yang mau tanya silakan raise hand, nanti kita bisa unmute dari host. Baik. Mas Yudi itu. Ya, jadi Madam Blavatsky itu ada diagram perjalanan meditasi. Nah, itu bisa dipakai oleh Pablo untuk mengajar meditasi. Menurut saya dalam perjalanan meditasi saya itu cukup sejalan dengan apa yang saya pelajari dari sisi perspektif Buddhis ya. Tapi memang saya tidak bisa memaksakan apakah semua orang mau mengambil jalur itu. Selamat malam Pak Dokter. Selamat malam Mbak Wida. Thank you, Dok. Selamat malam Pak Dokter. Tadi kayaknya bukan saya deh yang mau nanya, Mbak Parwati ya. Okay. Ada duluan. Saya mau nanya juga sih. Tapi kayak Mbak Widya dulu aja. Itu Bu Parwati cuman dia speakernya on aja, Ji. Nggak apa-apa. Lanjutan aja. Oh, oke. Selamat malam Pak Dokter. Aku manggilnya Pak Dokter ya. Panggil Yudi aja. Ya Mas Yudi. Perkenalkan saya Wida. Senang banget akhirnya saya bisa ikut kelasnya Mas Yudi. Udah lama merhatiin gitu kan di Instagramnya, seru banget. Kebetulan saya fasilitator meditasi juga di Rumah Remedi. Saya masih terus merasa mencari ke dalam karena setuju banget yang tadi Mas Yudi bilang, perjalanannya seru banget ke dalam gitu. Tapi kebetulan saya Islam, Muslim gitu, dan ya saya rasanya tetap yakin apakah itu melalui Buddhism atau Islam atau whatever the religion is, perjalanan ke dalam, it's a spiritual journey gitu ya. Yang saya mau tanyain tadi itu seru banget tentang voice of silence itu ada dan tiada. Itu apakah sama seperti kayak misalnya kalau misal di Katolik bilang saya percaya dalam diam, atau kalau mungkin di Kejawen itu kekosongan itu sama dengan suwung. Apakah ini sama nggak ya Mas Yudi ya, path-nya itu sebenarnya kita mencari ketemu sama jati diri kita itu ketika dalam keadaan diam dan kita mulai misalnya mendengar hati nurani atau suara divine gitu, yang menjadi message kayak ketemu aha momennya itu pada saat kita bermeditasi. Gitu nggak sih Mas? Thank you pertanyaannya. Thank you. Mungkin boleh dibantu agar teman-teman yang tidak terlibat dalam pembicaraan mungkin boleh di mute ya, mohon maaf. Karena tadi Mbak Wida ya, kalau Mbak Wida Muslim, bentar ya Mbak Wida, saya akan menggunakan
Silakan masing-masing diam, menunggu saya, tapi sadar. Oke, saya akan memakai kata dari Rumi. Ya, Jalaluddin Rumi, seorang poet dari tradisi Islam Sufi, kalau nggak salah ya. Saya akan bacakan ya satu quote dari beliau. Out beyond ideas, di luar ide-ide kita, of wrongdoing and right doing, di luar ide-ide kita tentang konsep kita tentang mana yang benar, mana yang salah, konsep tentang conceptual thinking ya, yang box ini dan box itu gitu. Di luar ide-ide itu, there is a field. I will meet you there. Nah, dia ngomongin soal field, sebuah ruang yang melampaui ide tentang ini ya atau tidak. Maka di ruang itulah kita akan bertemu, kata Jalaluddin Rumi. Nah, dia ngomongin soal konsep yang dalam tradisi Buddhis dibilang emptiness, dalam atau heneng gitu ya, atau hening, atau suwung bahasa Jawanya, atau sunya. Tapi jangan salah, sunya ini atau silence yang dimaksud kesejatian di sini bukan berarti tanpa suara. Karena there is the voice of the silence. Jadi waktu Rumi bilang ada suatu lapang jeda di mana kita bisa bertemu yang melampaui ide-ide tentang ya dan tidak, gitu. Melampaui pikiran-pikiran ini, maka kalau boleh aku gambarin di sini, ada ruang yang di luar pikiran dan pikiran. Mari kita ketemu di situ. Nah, ini tidak bisa dimengerti dengan logika, tapi kita bisa alami saat meditasi. Mari kita latihan. Oke? Nah, sekarang kita nggak usah ngomong pikiran dulu. Kita ngomong ruang di antara nafas. Oke? So, kita latihan bareng-bareng. Jadi, saya akan ganti quote-nya Rumi dengan out of our breathing gitu ya. Ada sebuah field. I will meet you there. Oke? Nah, teknik meditasinya adalah Anda sadar saja. Kemudian Anda menunggu nafas. Kemudian nafas masuk datang, perhatiin nafas masuk. Nafas masuk ke dalam tubuh. Nafas keluar belum ada. Stay di kesadaran. Kemudian nafas keluar ada, muncul. Keluar. Hilang lagi. Kesadaran tetap ada. Nafas masuk belum terjadi. Jeda lagi, nafas masuk lagi. Perhatiin jeda di antara nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Ada jeda di antara itu. Perhatiin jeda. Oke, kita lakukan sama-sama. Saran saya saat ini meditasinya buka mata, tapi melihat ke bawah. Seperti ini. Anda juga boleh melihat ke depan. Tapi perhatian kesadaran ke nafas masuk dan nafas keluar. Saya mengajak semua yang ada di rumah untuk ikuti tekniknya. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Sadari jeda di antara nafas.
Sadari nafas masuk, sadari jeda, sadari nafas keluar, sadari jeda. Oke, sekarang lepaskan perhatian ke nafas, cukup sadar aja. Tidak memegang objek apapun, namun istirahat sadar. Oke, selesai. Maka pengalaman Anda seperti apa? Boleh di-share pengalamannya sebelum kita bahas? Kita sampai jam 9:30 ya Mbak Yohana ya? Oh ya, ini ada pertanyaan ini dari Pak Philip ya. Apakah voice of the silent output Mbak dari Yohana, sorry. Mbak Yohana, bolehkah kita bahas dulu pengalaman meditasi tadi? Oh supaya ya nyambung. boleh. Nanti pertanyaan Pak Philip. Nah, Oh, baik, apakah ada yang mau share pengalaman tadi seperti apa? Pada saat melihat jeda, Mbak Wida tadi gimana? Silakan Mbak Wida. Monggo. Menarik banget sih. Aku ini baru sekarang latihan yang sama Mas Yudi kayak gini. Pada saat nafas, itu benar apa enggak ya? Pada saat nafas, lagi fokus di nafas, itu kayak rasanya nafasnya jadi kayak berisik. Maksudnya jadi suaranya lebih keras aja gitu nafasnya pada saat inhale, exhale. Dan pada saat jeda tuh kayak ada suara. Kayak suara gitu. Gitu aja sih. Tapi begitu kesadarannya balik lagi, balik ke kesadaran, terus napas biasa, ya biasa aja gitu. Nggak ada suara lagi kayak tadi. Itu bener gitu nggak sih apa yang terjadi? Nggak apa-apa, it's okay. Mungkin yang lain ada mau sharing pengalaman? Tadi pada saat mengamati nafas dan mengamati jeda, apa yang dialami? Boleh share pengalaman masing-masing berbeda pasti. Cuma kerasa badan jadi anget aja, Mas. Badan jadi hangat, oke. Siapa tadi ini? Ini Nanan. Oke. Ya, badan jadi hangat is one thing. Apalagi? Saya belum mendapatkan apa yang klik untuk sharing. Yang, ayo, ada lagi. Ayo, silakan. Ada malah lagi? hilang kayaknya, nggak ada nafas, nggak ada keluar masuknya. Malah nggak berasa. Lama-lama hilang, nggak kerasa. Yes. Pada saat hilang itu apa yang ada Mbak Yohana? Pada saat nafasnya nggak ada? Nggak tahu ya, pada saat nggak ada itu sadar loh kok nggak ada. Kok nggak ada, baru sadar lagi malah ada lagi. Oke, saya akan mungkin teman-teman mengalami cuma susah membahasakan. Saya akan bahasakan seperti ini. Oke, ini ada yang ngomong nih, Rubiah siapa? Saya Dok. Ya, Pak Hasan silakan. Kalau saya merasakannya napasnya semakin halus dan tidak terasa seperti Mbak Yohana. Ya, pada saat tidak terasa nafas, apa yang ada? Tenang aja begitu, damai. Oke. Sekarang kalau gitu, karena saya belum dapat apa yang kita akan lakukan teknik satu lagi. Kita akan menggunakan satu
satu suku kata dalam aksara Sanskerta yang disebut ah. Oke? Dalam Sanskerta ada 3 silabel mantra yang terkenal. Mungkin semua sudah tahu ya. Om, sudah tahu kan pasti. Yang kedua ah. Yang ketiga hum. Terkenal ya. Nah, kita akan pakai kata ah. Caranya begini teman-teman. Perhatiin saya dulu, jangan lakukan di rumah ya. Tegakkan tulang belakang, mata dibuka. Tidak boleh tertutup ini. Ya, harus kebuka. Kemudian tangan begini. Kemudian hitungan ketiga, kita sama-sama exhale kuat, tapi dengan kata ah lewat mulut. Saya contohin ya. 1, 2, 3. Ah. Stay di situ. Oke. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tarik nafas. Ah. Oke, kita lakukan sama-sama di rumah ya. Oke. Tarik nafas dulu via hidung. Tangannya seperti ini. Tarik nafas via hidung, mata dibuka. Kemudian 1, 2, 3. Ah. Ada sadar yang tahu. Sekali lagi, satukan sama-sama. Tarik nafas. Tangan di atas, mata dibuka. Tarik nafas. Ah. Oke, selesai. Gimana pengalaman? Ya, share. What do you experience? Ada yang mau share pengalaman? Malam dong. Agung. Ya, Mari Mbak Mbak Kris, tunggu. Mbak Kris ya, Ambar. oke. Ya, salam kenal. Pada waktu itu kayaknya tuh mengeluarkan sesuatu yang tersendat di tubuh ya. Terus habis itu setelah kita merasakan itu rasanya tuh tenang, happy, fly, kayaknya indah gitu loh. Rasanya itu tengah mengambang gitu. Mengambang tuh indah gitu. Oke. Bener nggak dok? Itu ya pengalaman saya. Saya Makasih. nggak bilang benar salah dulu ya. Sharing dulu. Oke. Ayo. Yang lain, monggo, silakan. Ini ada komen ini di antara 2 nafas ada keheningan, setelah ah ada keheningan. This is what I want. Siapa tuh tadi yang komen? Ini Shin Kamakura, nggak tahu nih Shin Kamakura. Nggak mau Pak Shin. Ya, tadi nggak mau itu sebutin, pokoknya Shin Kamakura itu Mas Yudi. Oke. Ini aja ya. Sorry, ini koneksi internet saya tiba-tiba ada pemberitahuan unstable. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran? Masih kedengaran? Oke. Perhatiin baik-baik ya. Pada saat kita mengamati jeda di antara nafas, kan pertama kita melihat nafas kan. Objeknya ada. Ada sound di situ. Ada nafas di situ. Ada appearance, ada form di situ. Ada objek. Tapi begitu objek ini sudah meredup, tenggelam, apakah itu nafas masuk atau nafas keluar, sudah nggak ada. Sebelum another object comes, maka ada sadar yang tahu. Tidak ada pegangan objek, tidak ada pikiran di situ, tidak ada konsep di situ, tapi yang ada hanyalah no. Dan rasa sadar ini tuh tidak bisa kita bahasakan gitu loh. Tidak bisa kita tunjuk di mana kesadaran. Yang ada hanyalah kayak ruang yang sadar gitu. Ya kan? Kayak no gitu. And then nafas datang lagi. Nafas pergi lagi. Pikiran datang lagi. Pikiran pergi lagi.
Tapi rasa sadar tuh tetap ada di situ gitu. Objek berganti-ganti, tapi ruangannya hadir. Ruang sadar ini. Demikian juga pada saat tadi kita secara paksa kita exhale nafas kita, gitu ya, maka conceptual mind kita tuh broken. Tiba-tiba ada fase lucid di mana tidak ada konsep, tidak ada pikiran benar, pikiran salah, bahkan tidak ada bahasa yang bisa membahasakan ini tenang apa nggak tenang. Yang ada adalah sesuatu yang melampaui konsep pikiran, melampaui objek. Tapi jeda di sini, kosong di sini, bukan nihil. Kita bukan jadi kayak zombie. Di saat yang sama, kesadaran ini seperti ruang, tapi dia bukan kosong. Dia ada knowing, ada clarity di situ, ada kejernihan di situ. Makanya kenapa kesadaran itu kayak ruang, tapi bukan empty, kayak nihil, bukan. Tapi ada rasa tahu di situ. Ini yang digambarkan, apakah the voice of the silence itu untuk dalam tahapan kita sekarang belum sampai ke the voice of silence. Tapi paling tidak kita sudah ketemu sama yang Rumi bilang, ada sesuatu, ada lapang yang melampaui, ada pikiran-pikiran, objek-objek. Ini ada jeda, ada field, ada suatu ruang yang melampaui objek-objek yang datang pergi, yang kita labelin itu. Nah, rasa ruang ini tuh bukan ruang kosong yang nihil. Kita bukan jadi zombie. Kita bukannya jadi kayak out of the body. No, kita sadar penuh, kita hadir di sini. Tapi at the same time, tidak ada cengkeraman konsep tentang objek apa yang kita sedang amati. Kita mengalami semuanya, kita mengalami suara, kita mengalami penglihatan, kita tetap bisa melihat, tapi kita nggak ke situ gitu. Kita suddenly kita stay aware dengan sesuatu yang, oh ya, saya aware nih, I'm aware here. Of course, buat pemula ini hanya sebentar. Sesudah itu pasti ada objek lagi, datang pergi, datang pergi, datang pergi. Sampai ini gimana? Apakah bisa relate? Seperti bening ya, Dok. Yes. Kualitas kesadaran kalau guru saya minggu depannya bilang di saat yang pertama kayak kosong, kayak space, kita nggak bisa tunjuk. Tapi bukan tidak ada rasa tahu, ada kejernihan. Makanya the voice of the silence. Silence itu artinya tampaknya tidak ada suara, tapi ada kok suaranya. Ada kejernihan di situ. Yet kita nggak bisa pegang kita nggak ke objek, kita kayak kalau bahasanya Blavatsky kayak kita menyatu dengan the knower. The knower itu apa? Kesadaran gitu. Tapi kesadaran ini bertahap. Minggu Rinpoche guru saya bilang kesadaran itu akan berproses dari kesadaran yang biasa, orang nggak meditasi pun sadar, masuk ke kesadaran yang meditatif, sampai kita masuk ke kesadaran yang pure awareness atau hakikat absolut atau diri sejati atau the voice of the silence dalam bahasa bukunya Blavatsky. Ya, paling tidak itu gambaran yang saya bisa kasih malam ini. Tapi teman-teman semoga latihan bertahap ya teman-teman. Jadi jangan pengen segera bertemu diri sejati. Motivasinya adalah semoga saya bisa menolong semua makhluk. Oleh karena itu saya latihan. Dan pada saat berlatih, teman-teman perlu guru, ya. Niatkan saja, semoga saya bisa ketemu guru yang baik, guru yang sejati gitu ya. Semoga saya bisa bertemu guru yang otentik gitu. Ya, membantu perjalanan saya seperti itu. Nah, fragmen ketiga dari buku ini adalah disiplin-disiplin, ada 7 disiplin. Cuma saya tidak akan bahas karena saya tidak punya otoritas. Tapi 6 dari disiplin itu adalah disiplin Buddhis, 6 paramita. Tambah 1 lagi di buku ini, cuma teman-teman, saran saya kalau baca buku The Voice of Silence is very hard to understand if you don't have enough background of meditations. Gitu. Baik, demikian yang saya mau share hari ini, Mbak Yohana, Pak Widya,
Semoga bisa berguna, bermanfaat. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ini Pak Wid mau menyampaikan, mungkin mau tambahan Pak Wid? Ada. Saya kira cukup Mbak Jo. Terima kasih Mas Yudi. Yang lain tetap jaga kesehatan semua. Kalau yang ingin melihat rekaman ini, ada rekamannya di YouTube channelnya Teosofi Indonesia ya. Itu linknya bisa di copy paste, bisa tolong like dan subscribe. Terima kasih semuanya teman-teman. Selamat malam. Mungkin minggu depan di acara rutin ada Sabtu, nanti bisa ada pertemuan lagi. Bisa mengikuti juga Telegram channel Teosofi, Telegram grup ya, sekarang jadi grup, Telegram grup dari Teosofi Indonesia. Linknya juga ada di channel YouTube-nya, coba nanti cari ya di komen-komennya itu aja. Ya, begitu aja. Terima kasih. Selamat malam. Rahayu untuk semuanya. Salam. Terima kasih Pak Yudi. Ya. Makasih Mas Yudi ya. Selamat malam.